Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, hari ini saya akan menceritakan kisah seorang anggota Kopassus yang menyamar. Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di sebuah sudut kota yang ramai di Jawa Barat, tepatnya di tengah hiruk-pikuk pasar tradisional, seorang perempuan muda berjalan dengan hati-hati. Wajahnya sebagian tertutup oleh kerudung, tubuhnya diselimuti pakaian lusuh yang tampak sudah lama tak diganti, seperti sebuah penanda bahwa ia bukanlah perempuan yang datang dari kalangan menengah ke atas. Di bawah teriknya matahari, ia bergerak perlahan, membawa sebuah keranjang plastik besar yang penuh dengan sampah yang baru saja ia kumpulkan dari jalanan dan sudut-sudut pasar. Perempuan itu bernama Siti. Namun, di kalangan warga sekitar, ia lebih dikenal dengan julukan cewek pemulung. Sebuah julukan yang lekat dengan prasangka dan pandangan rendah terhadap pekerjaannya. Tak banyak yang tahu mengenai siapa sebenarnya Siti, atau apa yang mendorongnya untuk menjalani kehidupan ini. Ia lebih memilih untuk hidup dalam kesederhanaan, tak menarik perhatian, dan menjaga diri dari sorotan publik. Setiap hari, ia berjalan melewati jalanan yang sama, mengumpulkan sampah yang bisa dijual untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Wajahnya selalu tampak tenang dan tak terganggu oleh hiruk-pikuk sekitar. Ia jarang berbicara lebih dari yang diperlukan dan selalu terlihat rendah hati, tak pernah mencoba untuk menunjukkan lebih dari apa yang ada. Bagi banyak orang, Siti hanyalah seorang pemulung biasa, wanita miskin yang berjuang untuk bertahan hidup di tengah kerasnya kehidupan kota. Tak ada yang tahu bahwa pekerjaan itu sudah menjadi bagian dari hidupnya sejak kecil. Siti telah terbiasa dengan cara hidup ini sejak orang tuanya meninggal, dan adik perempuannya kini tinggal jauh di sebuah desa terpencil. Ia tak pernah mengeluh, tak pernah menginginkan lebih. Pekerjaan mengumpulkan sampah dan menjualnya adalah cara yang paling sederhana untuk bertahan hidup, meskipun hidupnya tampak jauh dari kemewahan dan kenyamanan. Dalam dunia yang seringkali melihat pekerjaan seperti itu sebagai pekerjaan kelas bawah, Siti tetap teguh menjalani rutinitasnya setiap hari. Namun, pada hari itu, sesuatu yang tak terduga akan terjadi. Sebuah insiden kecil yang akan mengubah hidup Siti dan membuka sisi lain dari dirinya yang selama ini tersembunyi. Ketika Siti tengah mengumpulkan sampah di sekitar jalanan yang biasa ia lewati, sebuah mobil patroli polisi tiba-tiba berhenti di dekatnya. Dua orang polisi turun dari mobil, dan kejadian yang seharusnya biasa saja segera berubah menjadi sebuah konfrontasi yang tak terduga. Pada suatu pagi yang terik, seperti biasa, Siti berjalan dengan tekad untuk menyelesaikan tugasnya mengumpulkan sampah di sekitar pasar. Pandangannya tajam, matanya terfokus pada sampah yang berserakan di sudut-sudut jalanan, sementara pikirannya kosong, terfokus hanya pada rutinitas yang harus ia jalani. Meskipun keadaan ekonomi yang serba terbatas seringkali menambah beban hidup, Siti tetap berusaha untuk menjalani semuanya dengan penuh ketenangan. Hari itu, langkah kakinya lebih cepat dari biasanya. Sepertinya ada sedikit harapan yang muncul di dalam dirinya. Sebuah peluang kecil yang mungkin bisa memberikan perubahan bagi kehidupannya. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi ketika Siti memasuki sebuah gang sempit yang biasanya sepi. Di sana, tepat di depannya, sebuah mobil patroli polisi berhenti mendadak. Dua polisi pria yang mengenakan seragam khas dengan tanda pengenal di dada keluar dari mobil dengan wajah serius. Tanpa disangka, mereka langsung mendekati Siti dengan cepat, membuatnya terkejut dan sedikit cemas. Tidak ada yang salah dengan pekerjaan yang dilakukannya. Ia hanya seorang perempuan sederhana yang sedang berusaha bertahan hidup. Namun di mata dunia luar, pekerjaannya ini seringkali dianggap remeh dan seringkali terabaikan. "Siti, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya salah seorang polisi dengan nada yang agak tajam, seolah mengira Siti tengah melakukan tindakan yang salah. Siti terdiam sesaat. Ia merasa seperti ada yang aneh dengan pertanyaan tersebut. Dengan suara pelan dan hati-hati, ia menjawab, "Saya hanya mengumpulkan sampah, Pak. Ini adalah pekerjaan saya sehari-hari." Namun, polisi itu tak tampak puas dengan jawabannya. Ia melihat-lihat sekitar, seolah mencari sesuatu yang bisa dijadikan alasan untuk menghentikan Siti lebih lama. Tiba-tiba,
Ia menunjuk ranjang besar yang dibawa oleh Siti dan berkata, "Kenapa sampahmu ini begitu banyak? Apakah ada yang tidak beres di sini?" Siti menundukkan kepala, tidak tahu harus berkata apa lagi. Dalam hatinya, ia merasa sangat terguncang oleh tuduhan yang tak berdasar itu. Ia tahu bahwa pekerjaan yang ia jalani tak diakui sebagai pekerjaan mulia di mata sebagian besar orang. Tapi, apa yang harus ia lakukan? Ia hanya berusaha mencari nafkah dengan cara yang halal dan jujur. Ia tak punya pilihan lain. Tapi sebelum percakapan itu berlanjut, sebuah kejadian yang lebih tak terduga terjadi. Seorang wanita, yang selama ini sering melewati pasar dan melihat Siti bekerja, mendekati mereka dengan langkah cepat. Wanita itu, bernama Ibu Rini, adalah seorang pengusaha lokal yang menjalankan toko kecil di dekat pasar. Ia tampak cukup terkejut melihat situasi tersebut, dan langsung mengambil sikap. "Pak Polisi," kata Ibu Rini dengan tegas, "Siti tidak melakukan apa-apa yang salah. Ia hanya mengumpulkan sampah yang tidak berguna dan menjualnya untuk menghidupi diri. Jangan buat masalah dengan dia." Ibu Rini menatap kedua polisi itu dengan tatapan yang penuh percaya diri, menegaskan bahwa ia tidak akan membiarkan Siti diperlakukan begitu saja. Pola pikir masyarakat mengenai pemulung dan pekerja rendah lainnya memang masih mengakar kuat. Namun Ibu Rini berusaha keras untuk menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut memiliki nilai yang sangat besar dalam menjaga kebersihan kota. Polisi itu terlihat sedikit ragu setelah mendengar pembelaan Ibu Rini, namun ia tetap berdiri dengan sikap tegas. "Baik, kami akan memantau situasi ini," katanya sambil berbalik dan masuk kembali ke mobil patroli mereka. Mereka meninggalkan Siti dengan perasaan yang campur aduk. Siti merasa lega. Namun ada sesuatu yang berubah dalam dirinya setelah insiden itu. Meski ia telah berusaha menjauh dari keramaian dan tetap menjalani hidupnya dalam kesederhanaan, kejadian ini menunjukkan bahwa dunia luar terkadang melihat dirinya melalui lensa yang salah. Baginya, pekerjaan ini mungkin terlihat sepele bagi sebagian orang, tetapi bagi Siti, ini adalah tentang bertahan hidup, menjaga harga diri, dan berjuang tanpa mengandalkan belas kasihan orang lain. Di saat yang sama, rasa terima kasih kepada Ibu Rini mulai tumbuh dalam hatinya. Wanita itu tidak hanya membela haknya, tetapi juga memberinya sebuah pengertian baru. Terkadang, bantuan datang dari tempat yang tidak terduga. Dan mungkin, justru di tengah-tengah keramaian seperti inilah, hidup seseorang bisa berubah. Kehidupan Siti kembali berjalan seperti biasa setelah insiden dengan polisi itu. Walaupun sedikit terkejut dan merasa tertekan, ia mencoba untuk tidak terlalu mempermasalahkan kejadian itu. Ia tahu, jika ia terlalu lama larut dalam kegelisahan, hidupnya tidak akan bergerak maju. Setiap hari, ia bangun pagi-pagi sekali untuk mengumpulkan sampah, membersihkan pasar, dan merapikan jalanan. Kehidupannya memang sederhana, bahkan cenderung monoton. Namun Siti merasa bahwa ia lebih baik bekerja dengan cara yang jujur daripada mengandalkan belas kasihan orang lain. Namun, sebuah kejutan besar datang suatu hari ketika ia sedang sibuk mengumpulkan sampah di sudut jalan. Seperti biasa, tiba-tiba, sebuah mobil mewah berhenti di dekatnya. Mobil itu sangat mencolok, dengan kaca hitam dan logo yang terpampang jelas di pintunya. Dari dalam mobil, seorang pria muda keluar dengan penampilan yang rapi, mengenakan jas dan dasi. Siti sempat terkejut melihat penampilan pria itu yang begitu kontras dengan dirinya. Biasanya, yang berhenti di dekatnya adalah orang-orang biasa, pedagang pasar atau sesama pekerja, bukan orang seperti dia. Pria itu berjalan mendekat dan memandang Siti sejenak. "Siti, kan?" tanyanya dengan nada suara yang cukup ramah, meski masih ada ketegangan di antara mereka. Siti hanya bisa mengangguk. Nama Siti memang cukup dikenal di lingkungan pasar, karena pekerjaannya yang selalu bersih dan rapi. Tetapi, ia tidak pernah membayangkan ada orang seperti pria ini yang akan mencari tahu lebih jauh tentang dirinya. "Aku Daniel, teman Ibu Rini. Kami pernah berbicara beberapa waktu lalu tentang, mungkin ada sesuatu yang bisa aku bantu untukmu," ujar pria itu dengan lembut. Siti menatapnya bingung. Ibu Rini? Tentu saja, ia ingat wanita itu, yang beberapa hari lalu membela dirinya dari perlakuan polisi. Namun, ia tidak pernah membayangkan bahwa Ibu Rini akan mengenalkan dirinya kepada orang-orang penting seperti Daniel. "Bantu saya? Dengan cara apa?" Siti bertanya, masih tidak bisa memahami arah pembicaraan ini. Daniel tersenyum.
Aku bekerja di perusahaan startup yang bergerak di bidang lingkungan. Kami sedang mencari orang yang memiliki semangat seperti kamu untuk bergabung dengan tim kami. Kami ingin mengembangkan program pengelolaan sampah, dan kami berpikir kamu bisa menjadi bagian penting dalam proyek ini. Siti merasa dunia seolah berhenti berputar sejenak. Kalimat yang baru saja didengar seperti sebuah mimpi buruk yang berubah menjadi kenyataan. Dari seorang pekerja yang hanya mengandalkan upah harian untuk bertahan hidup, tiba-tiba dirinya ditawari sebuah kesempatan yang bahkan tak pernah ia impikan. Bergabung dengan tim Anda? Tapi saya hanya seorang pemulung biasa. Saya tidak tahu apa-apa tentang program besar seperti itu, jawab Siti dengan ragu. Daniel menggelengkan kepala. Jangan merendahkan dirimu sendiri. Justru pengalamanmu dalam mengelola sampah dan kesadaran lingkungan yang kamu miliki adalah hal yang kami butuhkan. Kami tidak mencari seseorang yang sudah ahli. Kami mencari orang yang punya hati dan niat untuk membawa perubahan. Siti masih merasa bingung. Perasaan terkejut bercampur dengan rasa tidak percaya. Ia hampir tidak bisa membayangkan dirinya bekerja di kantor dengan orang-orang yang begitu terpelajar dan berpenampilan rapi seperti Daniel. Ia hanya seorang perempuan sederhana yang tidak pernah belajar di sekolah tinggi. Tetapi ada sesuatu dalam tawaran itu yang menyentuh hatinya. Ini mungkin kesempatan untuk mengubah hidupnya. Apakah ini nyata? Siti bertanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Daniel tertawa kecil. Ini nyata, Siti. Aku bisa membawa kamu ke kantor, mengenalkan kamu dengan tim kami, dan kita bisa bicarakan lebih lanjut tentang bagaimana kamu bisa berkontribusi. Siti tidak tahu harus berkata apa. Semua ini terasa seperti mimpi yang begitu besar dan tiba-tiba datang. Sejak awal, ia tidak pernah membayangkan akan ada jalan keluar selain terus bekerja keras di pasar. Namun, saat ini, kesempatan itu ada di depannya. Sebuah peluang untuk merubah hidupnya. Untuk keluar dari dunia yang penuh dengan penilaian dan stigma sosial terhadap pekerja seperti dirinya. Tapi, di sisi lain, Siti merasa takut. Takut akan perubahan. Takut jika ia tidak bisa memenuhi harapan orang-orang yang akan bergantung padanya. Ia takut jika dirinya tidak mampu mengikuti ritme hidup baru yang begitu jauh berbeda dengan apa yang ia jalani selama ini. Namun, ketika ia melihat kembali ke belakang, pada dirinya yang selalu bekerja keras tanpa pernah meminta lebih, hatinya tergerak. Mungkin ini adalah saat yang tepat untuk melangkah keluar dari bayang-bayang kesederhanaan yang selama ini membelenggu. Baiklah, saya akan ikut, jawab Siti, meski dengan suara yang sedikit gemetar. Keputusan ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik untuk dirinya dan mungkin orang-orang yang selama ini ia cintai. Siti mulai beradaptasi dengan kehidupan barunya di perusahaan startup yang bergerak di bidang lingkungan. Namun, kenyataan tidak selalu seindah yang ia bayangkan. Meskipun tawaran dari Daniel terlihat seperti peluang emas, Siti segera menyadari bahwa dunia baru yang ia masuki penuh dengan tantangan yang lebih besar dari yang ia perkirakan. Pertama-tama, ia harus berhadapan dengan ketidaknyamanan yang datang dari perbedaan kelas sosial. Di lingkungan kantor yang modern dan terorganisir, ia merasa seperti seorang ikan kecil di lautan yang luas. Rekan-rekannya sebagian besar adalah lulusan universitas ternama, berpendidikan tinggi, dan memiliki pengalaman profesional yang mengesankan. Siti merasa tertinggal, bahkan dalam hal percakapan sehari-hari. Mereka berbicara tentang hal-hal yang tidak ia pahami, seperti teknologi mutakhir dan terminologi bisnis yang rumit. Namun, yang lebih mengganggu adalah sikap beberapa orang di kantor yang tampaknya meremehkan kehadirannya. Beberapa kali, Siti mendengar bisik-bisik di antara rekan-rekan kerjanya. Mereka tidak pernah berkata langsung, tetapi ada kekhawatiran tersirat di wajah mereka. Mungkin mereka berpikir, bagaimana mungkin seorang perempuan yang hanya bekerja sebagai pemulung bisa menjadi bagian dari tim yang mengelola proyek sebesar ini? Siti mencoba untuk tidak peduli dan terus bekerja dengan sepenuh hati. Setiap hari, ia berusaha belajar dan menyerap sebanyak mungkin pengetahuan tentang pengelolaan sampah dan keberlanjutan lingkungan. Ia mulai berinteraksi lebih banyak dengan timnya, menyuarakan ide-ide sederhana yang ia miliki berdasarkan pengalamannya di lapangan. Namun, meskipun ia mencoba memberi kontribusi, beberapa kali usulnya ditanggapi dengan sikap acuh tak acuh. Di sisi lain, tekanan untuk membuktikan dirinya semakin besar. Daniel terus mendukungnya, memberikan bimbingan dan arahan,
Namun Siti tahu bahwa ia harus melakukan lebih banyak untuk mendapatkan kepercayaan dari rekan-rekannya. Ia merasa ada pertempuran batin yang harus ia hadapi. Di satu sisi, ada keinginan untuk mengubah hidupnya dan membuktikan bahwa ia bisa sukses di dunia yang sebelumnya tidak ia kenal. Di sisi lain, ada rasa takut dan keraguan yang selalu menghantui setiap langkahnya. Bagaimana jika ia gagal? Bagaimana jika ia tidak cukup baik? Konflik internal ini semakin memanas ketika proyek besar pertama mereka dimulai. Proyek tersebut melibatkan pengumpulan dan pengolahan sampah di beberapa daerah di kota. Siti ditugaskan untuk memimpin salah satu tim lapangan yang mengawasi pelaksanaan proyek tersebut. Ia tahu ini adalah kesempatan besar, tetapi juga tekanan yang sangat besar. Di lapangan, ia harus mengoordinasi antara tim pekerja yang terdiri dari orang-orang yang lebih berpengalaman darinya. Tantangan datang bertubi-tubi. Terkadang, ia berhadapan dengan masalah logistik yang kompleks. Ada keterlambatan pasokan alat, atau pekerja yang terlambat datang ke lokasi. Bahkan lebih sulit lagi, ia harus memastikan agar program ini diterima oleh masyarakat yang masih enggan mengikuti sistem pengelolaan sampah yang baru. Namun, di balik setiap tantangan, Siti semakin menunjukkan ketangguhannya. Ia berusaha keras mengatasi rintangan-rintangan itu, mulai dari berkomunikasi dengan penduduk setempat, hingga mengatasi permasalahan teknis. Ia belajar bagaimana berbicara dengan lebih tegas dan memimpin tim dengan keyakinan. Suatu hari, ketika Siti tengah berada di lapangan, masalah besar muncul. Sebuah truk pengangkut sampah mengalami kecelakaan kecil dan membuat jadwal distribusi sampah terhambat. Masalah ini mengancam tenggat waktu yang sudah ditetapkan. Siti segera mengambil keputusan cepat untuk mengalihkan beberapa pekerja ke lokasi yang lain dan memastikan bahwa pengangkutan sampah tetap berjalan lancar. Ia juga harus bernegosiasi dengan vendor yang menyediakan alat untuk memastikan bahwa mereka bisa mengirimkan barang tepat waktu. Ketika Siti kembali ke kantor setelah menangani masalah itu, Daniel memujinya. "Kamu luar biasa, Siti. Tidak banyak yang bisa menghadapi krisis seperti yang kamu lakukan tadi," kata Daniel dengan penuh kekaguman. Meskipun hatinya lega mendengar pujian itu, Siti tahu bahwa pertempuran belum berakhir. Ia masih harus berhadapan dengan lebih banyak ujian. Para rekan kerjanya yang awalnya skeptis mulai memperhatikannya dengan cara yang berbeda. Tetapi ia masih harus membuktikan dirinya di setiap langkah. Dengan setiap tantangan yang dihadapinya, Siti belajar bahwa pertempuran untuk diterima dan dihargai bukanlah hal yang mudah. Tetapi ia juga menyadari bahwa hanya dengan berjuang tanpa henti, ia bisa meraih tujuannya. Dalam dunia yang keras dan penuh persaingan ini, ia tak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masa depan yang lebih baik bagi banyak orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, seperti dirinya dulu. Namun, Siti tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Pertempuran untuk menegakkan keberadaannya di dunia yang penuh tantangan ini baru akan semakin memanas. Dan ia harus siap untuk menghadapi apapun yang datang. Siti merasa seperti dunia di sekitarnya semakin gelap. Meski perjuangannya untuk bertahan hidup di dunia baru ini terus berlanjut, ada momen-momen di mana ia merasa terjebak dalam lingkaran tak berujung. Setiap langkah yang diambilnya terasa semakin berat, dan rasa lelah serta cemas mulai menggerogoti hatinya. Malam itu, setelah seharian penuh dengan rapat dan tekanan di kantor, Siti memutuskan untuk berjalan sendirian di tengah kota. Ia butuh ruang untuk berpikir, untuk melepaskan diri dari beban yang terus menggerogoti pikirannya. Ketika ia melangkah ke jalan yang lebih sepi, sesuatu dalam dirinya mendorongnya untuk lari lebih jauh, semakin jauh dari semua orang yang mengenalnya. Keputusan itu datang begitu saja, tanpa perencanaan matang. Ia berlari, memasuki lorong-lorong gelap kota yang ia tidak kenal. Setiap langkahnya semakin membawa ia ke dalam kegelapan yang menyelubungi pikirannya. Di dalam kegelapan itu, ia merasa seolah-olah dunia luar tak ada lagi. Hanya ada dirinya yang terperangkap dalam rasa takut dan kecemasan. Ia mulai merasakan kesendirian yang begitu dalam. Seperti semua harapan dan impian yang semula ia genggam kini sirna begitu saja. Siti merasa cemas, tertekan oleh banyak hal. Pekerjaan yang menuntut kesempurnaan, rasa tidak aman dalam diri, dan ketakutannya akan kegagalan yang terus menghantui. Semua yang ia bangun terasa rapuh, seperti gedung yang bisa runtuh kapan saja. Namun, saat ia berlari lebih jauh, sebuah perasaan aneh mulai muncul. Sebuah pemahaman bahwa terkadang untuk menemukan diri sendiri,
Kita harus lari dari keramaian dan keheningan yang penuh dengan ekspektasi orang lain. Meski kegelapan itu mengerikan, di sanalah ia menemukan ruang untuk merenung, untuk mengerti lebih dalam siapa dirinya dan apa yang benar-benar ia inginkan. Dalam kegelapan itu, Siti mulai menyadari bahwa, meskipun ia merasa terisolasi, perjalanan untuk menemukan cahaya dalam dirinya baru saja dimulai. Siti tidak pernah membayangkan bahwa langkah-langkahnya yang semula tampak biasa akan membuka tabir sebuah konspirasi besar yang telah lama tersembunyi. Setelah berhari-hari merasa terombang-ambing dalam kegelapan, sesuatu yang mencurigakan mulai mengalir masuk ke dalam pikirannya. Ada pola yang tidak biasa, seperti sesuatu yang tersembunyi di balik layar, sebuah taktik yang dikelola dengan sangat rapi. Suatu pagi, saat ia membuka email kerjanya, sebuah pesan tak terduga muncul di kotak masuknya. Pesan itu berisi sebuah file yang mencurigakan, namun pada saat yang bersamaan, juga mengundang rasa penasaran yang tak terelakkan. Tanpa berpikir panjang, Siti membuka file tersebut. Isinya adalah laporan yang seharusnya tidak ia lihat. Data tersebut merinci rencana yang sedang dijalankan oleh pihak-pihak tertentu di perusahaannya. Di balik tampaknya, ada aliansi yang bekerja dengan tujuan terselubung, tak hanya untuk meraih keuntungan besar, tetapi juga untuk mendominasi pasar dengan cara yang curang dan tidak etis. Siti terdiam, seolah seluruh dunia berputar dalam kepalanya. Tak terbayangkan olehnya bahwa selama ini ia menjadi bagian dari permainan besar yang penuh manipulasi ini. Semua kerja keras dan dedikasi yang ia lakukan ternyata hanya menciptakan kedok untuk tujuan yang jauh lebih gelap. Dalam waktu singkat, semua yang ia percayai terasa rapuh, seolah-olah semua prinsip yang ia pegang selama ini hanya ilusi. Di tengah kebingungannya, sebuah suara muncul dalam benaknya. Suara itu mengingatkan Siti bahwa tak semua pertempuran harus dilalui dengan melawan terang-terangan. Kadang, untuk bertahan hidup, ia perlu lebih bijak, membaca setiap langkah dengan hati-hati, dan menyiapkan taktik yang lebih halus. Sekarang, Siti tahu apa yang harus dilakukan. Meskipun jalan di depannya penuh dengan risiko dan bahaya, ia tidak akan membiarkan taktik tersebut menguasai dirinya. Dalam hati, ia bersumpah untuk mengungkapkan kebenaran, dengan cara yang lebih pintar dan penuh strategi. Perjuangan untuk kebenaran baru saja dimulai.